Semua mata tertuju pada IKN. Saat ini pembangunan ibu kota Nusantara sedang dikebut dan Presiden Jokowi optimistis kalau pembangunannya akan selesai sesuai dengan target. Tapi kenapa justru muncul pesimistis dari warganya? Kita diskusi. Dalam 2 hari berturut-turut, Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking IKN tahap ke-6. Ada sektor pendidikan, sejumlah sekolah sampai research center. Ada juga dari sektor pendukung atau lifestyle, perusahaan F&B sampai showroom kendaraan listrik. Nah, ada juga perbankan. Nah, kurator IKN Ridwan Kamil sampai-sampai menyebut, kawasan inti pusat pemerintahan IKN akan mirip Jakarta dalam 2 bulan ke depan. Kita tak memindahkan wajah Jakarta ke IKN, tapi kalau di sini itu wajahnya hutan, di balik hutan ada bangunan. Tapi yang malah ramai-ramai dikomentari oleh warganet adalah ramalan soal kusutnya IKN di masa yang akan datang. Jangan-jangan nanti akan jadi seperti Jakarta. Macetnya, banjirnya, mungkinkah nanti pindah ke IKN? Ya, tentu itu nanti ya, tapi kalau jangka pendek sekarang ya kan belum ditempati ya belum Mas. Tapi suatu saat nanti akan sama dengan kondisi di Jakarta sekarang yang banjir, macet. Dan karena itu beberapa negara yang pengen sekali kan menginvestasikan seperti Brunei itu kan menawarkan pembangunan kereta cepat dari Bandar Sidagawan sampai ke IKN misalnya kan. Itu kan sebenarnya untuk mengatasi kemacetan juga Mas. Jadi kaitan dengan ini jalan tol juga transportasinya. Tapi kalau membayangkan seperti Jakarta macetnya ya saya rasa kalau nanti pada 2045 ya paling nggak kalau sudah selesai nanti misalnya targetnya itu 2045 selesai. Ya akan terjadi sama Mas. Itu tidak akan jauh beda dengan ibu kota negara lain. Apalagi sempat ramai kemarin saat kepala dan wakil kepala otorita IKN mundur dari jabatannya. Sampai-sampai ada spekulasi, jangan-jangan karena tidak memenuhi target. Ini kata Presiden Jokowi. Tanyakan ke Pak Bambang dan Pak Dut. Dampak ke investornya gimana? Alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investor? Nggak. Nah, bicara soal progres atau kemajuan pembangunan kawasan IKN, saat ini sudah berapa persen sih? Ini statement atau pernyataan dari Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini sudah siap. Presiden Jokowi optimistis kalau upacara 17 Agustus perdana akan digelar di IKN dan Presiden sendiri siap berkantor di IKN mulai Juli mendatang. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Kalau bicara dari total investasi, saat ini nilai investasi pembangunan IKN sudah mencapai 51,35 triliun rupiah. Nah, kalau untuk target investasinya adalah sebesar 100 triliun rupiah di tahun 2024. Realistis nggak ini? Belum realistis karena kan itu pembangunannya kan baru pembangunan awal kan, banyak kan masih groundbreaking Mas gitu. Jadi investasi yang ada itu baru di atas kertas gitu ya, belum sampai kepada bagaimana bentuk wujud daripada investasi itu Mas.
Karena kan sebagian juga investasi itu baru berbentuk LOI, letter of intent gitu. Jadi belum satu kesempatan konkret terkait investasi. Yang pasti masih ada sejumlah kendala yang ditemui pemerintah, mulai dari penetapan status lahan sampai pembebasan lahan seluas 2.086 hektar. Ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Arahan Pak Presiden tentang 2.086 hektar lahan itu sebenarnya sudah ada sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Oke. Tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Pak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya, belum tentu loh. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mengalihkan. Tapi kepentingan warga harus diutamakan. Kehadiran IKN memang tidak bisa secara langsung menghilangkan permasalahan-permasalahan yang sudah mengakar di ibu kota Jakarta. Tapi harapannya bisa sedikit mengurangi beban Jakarta yang usianya tahun ini aja udah hampir 5 abad. Nah, kalau pemerintahnya optimistis, gimana dengan warganya? Lanjut diskusi di kolom komentar.